Pemirsa, pada Rabu siang ini Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi di klinik kandungan tempat praktik aborsi ilegal yang berada di Cikini, Jakarta Pusat. Resmob Polda Metro Jaya pada Rabu pagi ini telah memasukkan sejumlah barang bukti berupa alat-alat medis ke dalam. Rekonstruksi praktik aborsi berkedok klinik kandungan di Jalan Raden Saleh 1 nomor 10A, Jakarta Pusat digelar siang ini. Pada Senin lalu, pihak polisian telah menetapkan klinik kandungan yang telah berdiri selama 5 tahun ini sebagai klinik ilegal. Oh iya. Dan untuk perkembangan terkini dari klinik kandungan tempat praktik aborsi ilegal Cikini, Jakarta Pusat bergabung bersama Revika Sibarani di sana. Ya Revika, apakah rekonstruksi sudah berlangsung? Ya, Tommy dan pemirsa dapat kami informasikan benar bahwa siang hari ini akan dilakukan olah TKP atau rekonstruksi di klinik kandungan yang berada di Jalan Raden Saleh 1 nomor 10A, Jakarta Pusat. Setelah Senin lalu, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya telah menetapkan klinik kandungan yang berada di belakang saya ini menjadi tempat praktik aborsi ilegal. Hingga saat ini kami masih menanti pihak kepolisian tiba di TKP dan dapat kami informasikan pagi tadi kami sudah melihat pihak dari personil Resmob Polda Metro Jaya ini sudah memasukkan sejumlah barang bukti berupa alat-alat medis untuk praktik aborsi ini ke dalam tempat atau klinik TKP di belakang saya. Namun saat ini garis kepolisian sudah dipasang kembali dan juga gerbang dari klinik tersebut juga sudah digembok kembali. Dapat kami informasikan jika kita ulas pada proses penggerebekan pihak kepolisian yang dilakukan 3 Agustus lalu bahwa memang ada sebanyak 17 orang tersangka yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, terdiri dari 3 orang dokter spesialis kandungan, perawat, bidan, pengelola dari klinik hingga calo. Dan dapat kami informasikan jika kami berbincang begitu dengan warga sekitar tadi, mereka mengatakan sama sekali tidak mengetahui bahwa selama setahun terakhir ada praktik aborsi ilegal yang dilakukan dari klinik kandungan ini, karena memang berdasarkan informasi dari warga sekitar, interaksi warga dengan pihak klinik juga cukup baik. Bahkan dokter kandungan sendiri ini sempat menawarkan begitu kepada warga sekitar jika sakit dapat berobat langsung secara gratis ke klinik tersebut, sehingga selama setahun terakhir ini tidak terkuak bahwa ada lebih dari 2.000 janin yang sudah dilakukan aborsi di klinik kandungan ini. Dapat kami informasikan berdasarkan data yang kami peroleh, memang sehari-hari perharinya ada kurang lebih 5 orang pasien yang datang untuk melakukan aborsi, dan tarif yang dikenakan kepada setiap pasien ini juga bervariasi, di mana untuk usia janin 7 hingga 8 minggu dikenakan tarif 1 hingga 2 juta rupiah, sementara untuk usia janin di atas 8 minggu dikenakan tarif 3 hingga 5 juta rupiah. Hingga saat ini kami masih menanti Tommy untuk proses olah TKP dilakukan pada pukul 12 siang nanti. Tommy. Baik, pukul 2 siang nanti Revika Sibarani melaporkan langsung dari Cikini, Jakarta Pusat, dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sebelumnya di awal tahun 2020, polisi telah mengungkap keberadaan klinik aborsi ilegal di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Selama beroperasi 21 bulan, klinik aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat meraup keuntungan hingga 5,5 miliar rupiah. Awal tahun 2020, polisi mengungkap keberadaan klinik aborsi ilegal di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. 3 tersangka ditangkap, yaitu MM alias Dr. A, RM, dan SI. Praktik aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat melibatkan 50 bidan dan 100 calo untuk mempromosikan keberadaan klinik Paseban. Hasil pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya, para bidan dibayar untuk mempromosikan keberadaan klinik di Paseban, Jakarta Pusat melalui website dan media sosial. Namun, para bidan menggunakan nama klinik lain dan menjanjikan praktik aborsi oleh dokter profesional. Selama beroperasi 21 bulan, klinik aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat meraup keuntungan hingga 5,5 miliar rupiah. Praktik aborsi juga terdapat di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Pengungkapan sindikat klinik aborsi di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat berdasarkan laporan masyarakat direspon Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya. Meski berkali-kali digerebek, ironisnya keberadaan bisnis klinik aborsi ilegal di Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat tidak mati. Apapun alasannya, sebelum memutuskan menggugurkan kehamilan melalui tindakan aborsi, penting diketahui kaum perempuan. Risiko kesehatan dibaliknya jika dilakukan tanpa bantuan petugas medis profesional.
Bahaya aborsi diantaranya beresiko infeksi pada rahim dan bisa terjadi akibat infeksi bakteri. 1 dari 20 kasus aborsi beresiko masih adanya sisa jaringan janin dalam rahim, serta terjadinya kerusakan leher rahim, dan tidak hanya masalah fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis seperti perasaan bersalah dan menyesal. Sementara regulasi tentang aborsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Reproduksi. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun terdapat 2 kondisi yang menjadi pengecualian, yaitu kasus gawat darurat dan pemerkosaan. Di luar kondisi tersebut dinyatakan ilegal dan pelaku maupun pasien dijatuhi hukuman. Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat 7 juta wanita dilarikan ke rumah sakit setiap tahunnya akibat aborsi yang tidak aman. Sebagian besar pelaku aborsi yang tidak aman ini mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Tim Liputan iNews melaporkan.